buat SI Kota Kediri. Semoga bisa membanggakan Indonesia dan negara kita tercinta. Amin. Terima kasih. Halo guys, balik lagi bersama saya Dikurin yang cantik imut tentunya, suka menabung dan tidak sombong. Kita lagi ada di podcastnya Capek Cangkruan Neng Konter HP. Kita kedatangan tamu, ada Kak Guntur dan juga Kak Teguh dari Kediri, asli Kediri. Bisa perkenalkan dulu Kak, monggo. Oh iya, terima kasih. Perkenalkan dulu, saya Guntur. Kebetulan saya di eSport Indonesia menjabat sebagai Ketua Umum SI Kota Kediri. SI Kota Kediri, yuk. Lanjut Kak. Oke, saya Teguh Wibisono. Saya sebagai Ketua Harian dari SI Kota Kediri, eSport Indonesia. Saat ini menjabat untuk periode sampai 2024. Oke, buat teman-teman yang belum tahu apa sih SI itu, kebetulan saya juga nggak tahu ya. Kita tanya langsung dari tamu-tamu kita, ada Kak Guntur dan juga Kak Teguh. Apa sih Kak SI itu Kak? Baik, saya jawab. SI itu atau eSport Indonesia itu adalah organisasi resmi yang membina, menaungi sebagai wadah daripada teman-teman komunitas game online. Dulu bernama Game Online. Nah, pada saat ini game online yang mengandung unsur ketangkasan, kerjasama tim, dan juga ada unsur kerjasama, komunikasi dengan para pemainnya, itu dikategorikan sebagai e-sport atau olahraga elektronik. Jadi kepanjangannya SI? eSport Indonesia. Gitu. Electronic Sport Indonesia. Ya. Lanjut. eSport sendiri berdiri dikarenakan perkembangan pemain daripada game online atau eSport ini semakin lama, semakin tahun semakin meningkat, sehingga perlu untuk adanya regulasi, perlu adanya organisasi yang membawai, yang membina, yang membimbing, yang mengayomi untuk mereka yang berprestasi. Jadi kami nanti unsurnya adalah pembinaan atlet mengarah kepada prestasi. Itu tujuan daripada SI sendiri. Itu SI. Jadi secara simpelnya adalah kita ini adalah badan yang didirikan untuk menyaring para atlet-atlet, terutama atlet Kota Kediri, itu untuk bisa bertanding secara nasional maupun internasional. Ya, baik dari segala strukturnya. Contoh seperti mereka pengen seperti Lemon tuh, pemain profesional ya, itu jenjangnya bisa dimulai dari kami sebelum mereka menuju ke profesional, seperti itu. Jadi SI itu ada beberapa cabang mungkin Kak, di satu kota, di kota lain gitu? Oh gitu, jadi gini, saya terangkan dulu bahwa SI itu terdiri dari yang di pusat ya, PBSI atau Pengurus Besar eSport Indonesia. Dari PBSI turun ke tingkat provinsi, ada pengurus SI provinsi. Dalam hal ini di Jawa Timur ya Provinsi Jawa Timur. Terus turun lagi yaitu di tingkat kabupaten kota. Jadi kita kepengurusannya itu mulai dari tingkat kota, kabupaten, tingkat provinsi sampai dengan ke tingkat nasional yaitu PB. Dari anggotanya ada berapa? Banyak ya tentunya. Anggotanya ya adalah perwakilan dari masing-masing anggota dalam tanda kutip kepengurusan ya. Kepengurusan itu adalah ya dari Kota Kediri, dari Kabupaten Nganjuk, dari Kabupaten atau Kota Madiun, dari mana, seluruh yang kabupaten kota yang ada di Jawa Timur adalah anggota. Untuk anggota pengurus. Kalau anggota dalam tanda kutip komunitas maupun atlet, nanti biar Mas Teguh. Jadi kalau misalnya SI itu sama seperti keolahragaan yang lain. Jadi kayak misalnya mau kempo, mau basket. Jadi setiap kota kabupaten cuma ada satu yang resmi. Terus di jenjang provinsi juga hanya ada satu yang resmi. Anggotanya apa ya? Seluruh berapa banyaknya adalah berapa jumlah kota kabupaten yang ada di Indonesia, berapa jumlah kota provinsi yang ada di Indonesia. Itulah anggotanya dari kita semua. Seperti itu. Kalau SI itu awal terbentuknya kayak gimana Kak? Jadi sejarahnya itu ya.
Kita kalau bilang sejarah berarti kan kita mengutip dari sejarahnya PB ya. Jadi PB itu melihat daripada jumlah penikmat game online di Indonesia ini meningkat, industri e-sport di Indonesia juga semakin meningkat, namun tidak ada wadah yang menaungi sehingga perlu dibentuk ada organisasi yang mengatur regulasinya, mengatur bagaimana sistemnya, mengatur bagaimana mengayomi mereka. Nah, itu akhirnya dibentuklah tahun sebuah 2018. Terbentuk tahun 2018 sampai sekarang masih jalan mulus? Ya masih jalan mulus. Kalau dari SI-nya, syarat-syarat masuk SI? Ini syarat apa dulu? Tentunya bisa main game atau? Kalau misalnya untuk jadi pengurus, ya itu nanti lebih ke Mas Guntur ya. Jadi kalau masalah pengurus itu lebih gimana Mas Guntur? Kalau perkara pengurus itu yang pasti satu loyal lah. Harus loyal dulu terhadap berarti beda ya Kak ya? Beda. Jadi kalau maunya kamu jadi pengurus atau kamu jadi atlet? ya sama istilahnya kayak kita kamu mau duduk di manajemen atau kamu mau jadi pemain kayak main bola gitu ya. Kamu mau jadi manajer, pelatih atau apa, itu urusannya nanti sama Mas Guntur. Tapi kalau kamu mau jadi pemainnya itu urusannya lain lagi. Jadi SI itu ada dua bidang yang berbeda ya. Kalau misalnya mau jadi mau gabung jadi SI, mau gabung sebagai apa dulu? Mau sebagai pengurus, nah itu Mas Guntur yang tahu spesifikasinya seperti apa. Ya kalau caranya jadi pengurus dulu aja. Ya, yang pasti loyalitas lah. Loyalitasnya harus ada, waktu juga harus ada, ketersediaan dia untuk mengurus, karena ketika kita menjadi pengurus maka kita menjadi pengganti ayah dan ibu daripada teman-teman atlet. Tentunya jadi harus itu bisa ya, bertanggung jawab lah. Tanggung jawab. Kepemimpinan perlu juga. Nah, harus ada punya leadership dan lain sebagainya. Kalau dari atlet Kak, biasanya itu yang diambil dari anak-anak kayak gimana? Jadi gini, e-sport itu sendiri sekarang itu ada beberapa program. Salah satu programnya ada ekstrakurikuler yang melalui sekolah. Jadi anak SMP, SMA, kuliah itu dibentuk namanya ekstrakurikuler. Nama ekstrakurikulernya itu adalah Akademi Garudaku. Jadi Garudaku itu adalah sebuah platform, nanti platformnya kita yang untuk membantu atau intinya submit dan lain-lain. Nah, dari ekstrakurikuler tersebutlah mereka yang akan kita seleksi untuk masuk ke atlet. Jadi apakah mereka punya, wah saya sudah mitik nih, ngomong mitik 6.000, mitik 7.000 lah, terserah lah, mitik glory, whatever. Itu percuma kalau kamu tidak pernah mengikuti namanya sekolah atau Akademi Garudaku. Jadi kalau yang umum nanti misalnya, oh saya sudah nggak sekolah nih, saya sudah nggak kuliah, gimana? Ikut SI, daftar ke Akademi Garudaku sebagai sekolahnya. Dari sekolahnya tersebut, dia baru bisa ikut untuk jenjang ke atlet. Nah, penyaringan atlet itu dari mana ya? Dari ekstrakurikuler resmi tersebut, dari sekolah yang kita bentuk, SI akademinya itu juga, itu nanti dari mereka yang kita seleksi lah ya, kayak seleksi kita atlet sepak bola atau atlet basket, mereka kita gabung-gabungan grup, kelihatannya mereka bagus ya, ini yang terbaik buat tim kita. Ya pasti unsur pembinaan ya gitu. Ya, Unsurnya jadi, pembinaan. Karena syarat jadi atlet itu tidak hanya bisa bermain, tapi juga masalah attitude juga penting. Itu. Jadi attitude misalnya mereka mainnya bagus tapi tidak pernah latihan, diberitahu pemain maksudnya tidak bisa bersikap profesional. Buat apa kita maksudnya jadiin mereka atlet seperti itu. Jadi bisa main itu hanya sepersekian kecil dari kamu bisa jadi atlet atau tidak. Seperti itu. Ngomong-ngomong masalah sekolah tadi ya Kak, ada standarnya nggak sih sekolah yang masuk SI atau berbayar nggak sih sekolah masuk SI itu? Oke, kalau sekolah SI pastinya berbayar karena kita juga memerlukan pelatih yang bersertifikasi ya. Terus untuk masalah bagaimana syaratnya, kalau syaratnya minimal SMP ya. Soalnya usia minimal untuk seorang atlet adalah usia 13 tahun. Maksimalnya? Maksimalnya kita tergantung kelompok umur. Jadi seperti kayak misalnya Porprov kemarin maksimal 21. Tapi kalau sampai tim profesional 28-30 masih boleh. Ikut sekolah SI? Boleh, tidak ada batasan untuk maksudnya mereka masuk tim profesional. Karena sebetulnya usia mereka untuk masuk sekolah itu kan sama dengan kayak mereka usia atlet ya. Cuma ya tentunya karena ini sekolah kita harapkan mereka yang muda-muda yang masuk. Karena kan tentunya ya kalau misalnya walaupun olahraganya kita olahraga jari,
olahraga mata. Cuma kalau yang muda ketahanannya sama yang tua ya pasti kan lebih beda ya. Bentar nanti jempolnya sudah keseleo kan ya susah ya. Sekaligus ya. regenerasi atlet. Tuh, jadi kalau misalnya ekstrakurikuler untuk yang sekolah-sekolah bisa sekolah mengajukan resmi dengan biayanya bisa dibantu oleh sekolah. Tapi kalau mereka sendiri yang tidak sekolah ataupun mau ngambil ekstra di luar lagi itu bisa ikut langsung ke sekolahnya yang dibentuk oleh SI seperti itu. Kalau untuk pelatihnya? Pelatihnya kebetulan di Jawa Timur ini masih ada 4. Salah satunya saya. Salah satunya Kota Kediri. Aplos nih. Oh iya. Salah satunya Mas saya. Teguh ini pelatih boy. Yang bersertifikat. Jadi pelatih yang bisa mengajar SI adalah bersertifikat Tier C dari Garudaku. Itu adalah syarat mereka yang bisa untuk melatih sekolah atau ekstrakurikuler ataupun sekolah yang dibentuk oleh SI. Gitu. Jadi untuk pelatih itu tentunya disesuaikan oleh jam terbang yang pertama, yang kedua juga mereka sudah pernah ambil sertifikasi seperti itu. Jadi tidak asal-asalan pelatih dia mainnya ini bagus kita gitu. Karena terkadang memang ada player yang bagus tapi belum tentu bisa mengajar seperti itu. Kalau syaratnya dulu jadi kan masuk pelatih dipilih atau enggak, pelatih harus mengikuti ujian pelatih yang dari PBSI keluarkan. Ada ujiannya? Ada ujiannya, ada jenjangnya. Jadi dari seluruh Indonesia itu satu angkatan cuma diambil 30. Kebetulan Jawa Timur cuma ada 4. Saya dari Kota Kediri, lalu ada lagi dari Malang, Surabaya dan Gresik. Kalau sementara itu sekolah mana sih yang ada SI-nya? Yang ada SI-nya untuk sementara ini di tahun ini kita ada dari Semada yang sudah resmi. Semada Kediri? Ada. Lalu dari Universitas Negeri Pembangunan PGRI UNP itu sudah ada resmi juga. Jadi tahun ini kita sudah mulai bergerak untuk semua mengajak mereka untuk ekstrakurikuler. Namun untuk mereka masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. SI masuk sekolah itu kan pasti ada tanggapan negatif ya Kak ya. Kok bisa diterima di sekolah kan dari SI-nya kan nge-game. Dampak negatifnya jadi nanti pelajaran kan teledor kayak gitu. Diterimanya guru-guru pasti kan gitu. Kok bisa masuk ke sekolah situ gimana? Lah Bapak Menterinya aja sudah masukin kurikulum tahun 2002 ke kurikulum terbaru ini masih direncanakan lah. Masih direncanakan. Jadi gini Mbak konsepnya. Kalau dulu game online yang saya sebutkan tadi, mereka komunitas itu bermain game online kan. Karena tidak ada unsur untuk ke arah prestasi. Setelah adanya SI, adanya regulasi, adanya bagaimana sih jenjang karirnya mereka untuk menjadi atlet mulai dari tingkat kota, tingkat provinsi sampai dengan nasional, dan itu diakui oleh negara. Sehingga para guru maupun orang tua sekarang harusnya sudah mulai berubah. Harusnya kita orang tua itu berubah ya, merubah mindset bahwa ternyata game online itu atau e-sport ini bukan hanya sebatas bermain, sebatas mengisi waktu luang, tapi ini sudah bisa menjadi sebuah prestasi yang diakui tentunya. Tapi kan kebanyakan orang tua dia kalau anaknya main game itu kan udah mikir negatif gitu ya, loh. Betul. Ini buat para orang tua ya. Ketika kita mau melarang anak, kita tuh harus tahu dunianya mereka dulu ya. Kalau kita nggak tahu dunianya mereka, bagaimana kita tahu mana yang positif, mana yang negatif? Yang ada kita pukul rata semuanya negatif. Padahal kalau misalnya kita ngomong dalam dunia game atau di dalam e-sport saat ini itu bisa dibatasi. Jadi ada teknologi, contoh sekarang kalau untuk pemain PUBG atau FF itu dari usia 17 tahun ke bawah itu maksimal 3 jam. Habis setelah itu shutdown sendiri. Jadi sudah ada dari platform-platform itu yang mendukung memang untuk child user ya, untuk pemain anak-anak atau seperti itu. Nah, termasuk kalau misalnya ada ekstrakurikuler itu di sekolah, sekolah bisa memanfaatkan waktu. Terkadang yang terjadi permasalahan bagi banyak orang tua adalah waktunya dihabiskan untuk bermain. Tapi ketika itu ada ekstrakurikuler di sekolah, mereka sudah menyediakan waktu khusus di mana tempat itu untuk mereka bermain atau berlatih ya. Jadi dari ketika ada ekstrakurikuler itu, kita pun sebagai coach juga akan mengatur mereka. Karena kalau misalnya bagi semua coach lah, semua pelatih,
kalau namanya latihan over atau terlalu banyak itu justru tidak baik. Tidak baik. Satu, mengganggu konsentrasi, kedua mereka tidak bisa menjalankan aktivitas yang lain. Mengganggu kesehatan terutama Nah, itu. Jadi tanggung jawabnya seorang tua yang akhirnya melarang mereka untuk bermain itu lebih difokuskan dan tentunya akan dibantu oleh para coach juga untuk memberitahu mereka konsekuensinya apa yang diterima bagi pelajar. Misalnya kamu terlalu banyak latihan, kamu tidak bisa konsen, nggak bisa terima waktu, kamu tak keluarkan dari tim. Jadi ada beberapa kesepakatan yang telah dibentuk di awal antara pelatih dengan pemain atau para atlet itu supaya mereka tidak main-main. Karena di dalam game pun, kalau kita dalam friendly ya, itu kita bisa ngecek kamu main jam berapa. Oh, kamu ketahuan main jam 10 malam itu. Nah, ya sudah, besok siap aja terima penalti. Berarti ada kayak online enggaknya itu Ketahuan, pasti semua game online ketahuan. Ketika kita main Mobile Legends ya, tahu-tahu kita friendly, tahu-tahu lah on game lah atau in playing ya, sudah ketahuan. Besok ya siap-siap kita WA si misalnya namanya Karin kamu main malam ya, ya udah besok siap-siap terima penalti dari saya. Coach bisa ngomong seperti itu. Jadi teratur. Itu yang lebih baik daripada kita tidak tahu sama sekali. Lebih baik kita tahu dunianya, kita tahu mana yang positif kayak meningkatkan kemampuan analisis ya, terus kerja sama tim, terus kemampuan mereka untuk berprestasi. Jangan sampai kita ini anggapannya kalau mau ngomong data ya, lebih banyak atlet pemain game yang dapat juara 1 daripada pemain basket yang dapat juara 1. Maksudnya? Lebih banyak atlet e-sport yang berprestasi daripada atlet basket yang berprestasi. Kita ngomong realita, jumlah atlet kita itu secara, kita bukan jangan ngomong atlet ya, kita ngomong pemain game di Indonesia itu hampir 600.000 pemain. Kita dan bayarannya yang tertinggi itu hampir 35.000 USD satu atlet. Dan nilai, kita ngomong nilai transfer ya, nilai transfer main. Nilai transfernya Lemon, pemain Indonesia, itu kurang lebih 1,5 M. Wow, 1,5 M. Pemain lokal nggak ada. Pemain bola lah lokal, siapa nilainya harganya segitu? Hampir nggak ada, pemain impor semua. Artinya industri ini lebih besar. Nah, kalau kita melarang anak-anak kita masuk ke industri, berarti kita melewatkan nilai potensi yang sekian besar ini. Kalau kita ngomong-ngomong data ya. Jadi kan berkat ada e-sport itu orang tua, tapi nggak semua orang tua loh Kak, bisa dukung kayak anaknya main game kayak gitu. Ya kalau misalnya ngomong orang-orang zaman dulu kayak orang tua saya ya sampai sekarang pun nggak akan pernah dukung. Karena mereka nggak pernah mengalami dunia seperti itu. Itu dari personalnya Kak Teguh. Iya, kalau misalnya kita ngomong kalau di zaman saya dulu mungkin saya kecil saya masih ngalami namanya PlayStation lah, Nintendo. Saya masih ngalami. Saya lahir pada saat itu. Tapi kalau di orang tua saya mungkin zamannya masih zaman gendong kali. Jadi mungkin gini Mbak, era industri 4.0 ini kan tidak bisa kita tinggalkan. Mau melarang bagaimanapun, mau menutup seperti apapun, revolusi industri 4.0 ini kan akan tetap berjalan. Justru ketika mereka tidak mengikuti perubahan zaman, maka mereka akan tertinggal. Itu yang pertama. Contoh saja lah, kita mau beli makanan. Pada saat ini kan kita beli tinggal tutul HP kan begitu. Iya betul. Kalau kita pengen nonton bioskop, kita tinggal pegang HP. Kita mau bayar listrik, tinggal pakai HP. Ini sebuah revolusi, mau tidak mau tidak bisa kita tolak, namun harus kita arahkan. Salah satunya adalah e-sport. Kita ini adalah bentuk daripada revolusi industri yang ke depan menurut Ketua Umum PBSI kemarin pada saat Rakernas di Jakarta, ini sudah ada wacana akan adanya revolusi industri 5.0. Jadi lebih naik lagi. Bagaimana nanti langkah gamenya? Itu adalah menggunakan chip di otak. Ini menurut keterangan daripada Ketua Umum PBSI ya pada saat Rakernas. Ini dimungkinkan, jadi sudah ada rancangan-rancangan sampai sedemikian rupa. Jadi game online itu sudah nggak pakai HP. Bahkan kita udah fisik lagi nanti. Cuma itu sudah pakai reality. virtual reality, VR. Bahkan kita bisa pakai chip.
itu nanti kedepannya akan berkembang sampai sedetail itu loh, Pak. Jadi kalau misalnya ngomong orang tua itu mau mendukung atau enggak, mereka tidak ada pilihan, teknologi nggak bisa ditahan. Makanya kan kalau misalnya ini yang sudah jadi orang tua, saya akan jadi orang tua, ya kita mau nggak mau besok anak kita bagaimana ya, kita perkenalkan bila perlu. Kalau jadi sekarang ya mereka sudah bisa bikin HP, ayo pusreng bareng, ayo istilahnya kan seperti itu. Jadi ayo kita sama-sama ajak mereka main agar mereka tahu esensinya. Cuma para orang tua sekarang atau mereka yang mungkin calon-calon orang tua yang seusia saya yang mengenal PlayStation atau sebagainya, kita sudah tahu dampak positif dan negatif karena kita sudah mengalaminya. Karena kita mungkin main sampai over, kita tahu keinginannya mereka main PlayStation sampai malam. Mending kita arahkan misalnya, oke, main hanya boleh 1 minggu. Seperti itu. Jadi kita tinggal mengarahkan aja, kita ambil positifnya, kita redam negatifnya. Kalau buat orang tua zaman dulu ya Kak, kan dia menganggap game itu kan negatif, kayak terganggu belajar, nanti masa depan suram kayak gitu. Kayak gitu gimana Kak? Ya, jadi dengan adanya SI ya, ini kita bilang SI ya, dengan adanya SI, kalau mereka itu berprestasi menjadi atlet baik di tingkat provinsi maupun nasional, maka kami itu kan sudah kerjasama Mas Teguh ya. Kita sudah kerjasama ada dengan Udinus, UNP dan lain sebagainya di Kediri ya. Jadi ketika nanti atletnya SI Kota Kediri pengen kuliah misalkan, kita bisa memberikan rekomendasi lah. Kita bisa memberikan rekomendasi untuk mereka kuliah, minimal mereka mendapatkan beasiswa, baik full maupun tidak full. Beasiswa dari SI gitu. Dari universitasnya. Namanya dari SI ya, karena kita sudah bekerja sama dengan sekolah tersebut. Jadi kita melihatnya itu kalau kita ngomong sepak bola, kita ngomong catur ya, mau sampai grandmaster apa, kalau itu hanya sekedar permainan, ya itu hanya akan buang waktu. Nggak ada apa-apa ya. Tapi ketika itu kita bungkus dengan kompetisi yang ada kita di SI, itu sudah ngomong lain cerita. Itu kita ngomong jenjang prestasi. Kalau kita ngomong jenjang prestasi, itu namanya ada achievement. Ya kan, sudah jelas ada fokus, ada tujuannya. Kalau kita just main ya nggak ada tujuannya. Betul. Berarti kan kalau game itu bisa dibilang olahraga. Ya. Pemanasannya kayak gimana Kak? Kalau bola basket mungkin pemanasannya lari-lari, kayak sepak bola kan juga lari-lari. Kalau dari game? Sama. Sekarang gini, istilahnya duduk, capek nggak? Coba kalau duduk capek kan? Ya, berarti kalau misalnya seperti itu harus ada pemanasan. Contoh kayak misalnya pun pemain balapan lah, F1, mereka fitness nggak? Fitness, karena apa? Ketika mereka berbelok itu mereka mengalami G4. Istilahnya tahu nggak G4? Nah, G4 itu ada gravity force, artinya dia mendapatkan tekanan hampir 4 kali lipat gravitasi. Hampir 40 kilo berarti istilahnya kan. Ya pada dasarnya gini lah, setiap olahraga itu pasti pemanasan, apapun itu pasti pemanasan. Dan pemanasan itu nggak mesti harus fokus terhadap sesuatu. Misalkan e-sport berarti pemanasannya melalui mentelengi HP gitu atau komputer. Enggak, ya sama saja. Sedikit saya contohkan ya. Kalau misalnya untuk jari mungkin which is kita kayak pemanasan seperti tarik jari tangan, pergelangan ya. Karena kita kan handphone kan begini terus ya. Nah, untuk posisi stable tangan ini ya kita harus pemanasan. Seperti tangannya diajukan gitu. Terus leher, karena kita kan lihat HP terus, jadi kita harus tarik stretching ke atas. Itu hampir kurang lebih sekitar 8 kali. Jadi 8 hitungan kembali, terus nanti kita gelengkan kepala. Jadi yang mungkin kalau area vitalnya kalau orang main basket atau orang main sepak bola itu kan mereka fokusnya di kaki supaya nggak kram nih kakinya. Kalau kita lebih ke arah dari kepala ya sampai ke leher, lalu lengan ke bawah sama pinggang. Pemanasannya lebih ke situ. Ya, kalau misalnya pinggang kita lebih kayak kita membungkuk ya, kayak misalnya kita ya latihan pinggang lah. Terus tarik ke samping, kiri, kanan gitu. Ya pada dasarnya sama gitu. Sama ada fisiknya juga. Cuma memang berbeda penekanannya. Kalau misalnya kita untuk otot-otot sifatnya lebih ke easy ya, maksudnya olahraga ringan. Cuma yang lebih berat itu adalah olahraga konsentrasinya kita. Jadi olahraga konsentrasi itu seperti apa? Misalnya kita
keep fokus dengan latihan multitasking karena gitu. Karena saat permainan kita itu harus bisa multitasking. Kita lihat pemain kita, HP-nya kita juga harus bisa lihat lawan kita dan teman kita. Jadi kita akan lebih belajar kayak bagaimana berlatih multitasking seperti itu. Ini ngomong-ngomong masalah gaji ya Kak, kalau boleh tahu tuh gaji pelatih sama pemain kan pastinya banyak pelatih, bener gak sih? Enggak, banyakan pemain. Jauh. Kok gitu? Iya, karena kalau misalnya pemain itu ya mereka kan aset juga, aset dari perusahaan ya. Karena kalau katanya ya antara gajinya siapa ya? Cristiano Ronaldo lah istilahnya sama gajinya Erik ten Hag ya kan sudah tahu lah, dari pemain bola aja juga sudah jauh. Pemain e-sport sama. Cuma perbedaannya kalau misalnya seorang pelatih itu mereka bisa mencari sampingan lah, kerjaan di lain juga. Contoh misalnya dia ngajar di kampus kayak gitu. Kan ada kampus olahraga juga. Kita juga masih bisa ngajar. Yang penting kan kita terikat tidak mengajar sama tim profesional. Misalnya seperti itu. Kita misalnya sudah terikat satu klub, klub A gitu ya. Tapi kan kita masih bisa ngajar di akademi, masih bisa jadi diajak sebagai pembicara seperti itu. Sedangkan kalau atlet itu kan kalau dia sudah main di situ ya mereka nggak bisa main di klub lain. Ya bayarannya cuma dapat dari itu, seperti itu. Kalau banyak pemain emang nggak iri ya Kak? Kan secara pelatih kan dia namanya aja ndak kelihatan mungkin di luar ya. Yang pasti tertonjol kan pemainnya gitu. Ya mungkin gini lah Mbak, paling enak. Ketika ada seorang guru mengajar di sebuah kelas, terus muridnya itu menjadi juara internasional, kira-kira gurunya iri apa enggak kan gitu. Kan harusnya dia malah bangga. Iya. Nah, begitu juga dengan pelatih ya seperti itu. Nah kalau pelatih itu dapat komisi nggak sih? Persenan mungkin dari pemain? Kita bukan ngomong istilahnya komisi ya, tapi bonus. Jadi artinya dalam artian semua pemain juga punya timeline, punya target. Kayak misalnya main bola, kamu nyetak 10 gol, kamu tak kasih bonus sekian. Pelatih pun juga punya target. Oh, kamu harus bisa bawa ini lolos misalnya ke UCL. Kamu harus bisa misalnya membawa ini. Kalau misalnya pemain profesional ya MPL, MDL ya, mereka harus misalnya kamu harus bisa mencapai 3 besar atau kamu harus bisa bawa pulang juara. Kalau itu tercapai ya dapat bonus. Tapi itu kan dari pemain ya, dari pemilik klub atau dari pemilik misalnya pemilik RRQ, pemilik EVOS, pemilik Onyx. Nah, mereka dapat uang dari mana? Ya dari sponsorship dan lain-lain sih. Cuma mungkin gini Mbak, karena kita berbicara tentang SC kan, jadi kita ngomong masuknya ke dunianya ke pemerintahan ya. Kalau ini tadi kan lebih kepada tim yang pro, namun itu di luar daripada KONI maupun kenegaraan ya. Kalau di KONI kota atau mungkin di provinsi dan mungkin di Indonesia itu bonus atlet ada, bonus pelatih juga ada. Di samping mereka pada saat bertugas itu juga mendapatkan bayaran atau uang lelah lah istilahnya. Gaji segitu banyak itu dari mana ya Kak? Oke, kita ngomong aja ya gaji sebenarnya itu dari mana. Contoh kayak kita ngomong nilai sponsor ya. Nilai sponsor untuk satu yang nempel di baju MPL itu kurang lebih antara ngomong 300 sampai 400 juta. Jadi misalnya tuh nempel di bajunya misalnya ada Xiaomi atau misalnya dari Oppo gitu ya, Majang. Itu sudah ngomong 300-400 juta. Itu per satu sponsor? Per satu sponsor. Karena nilai masuk ke MPL, kita beli tiketnya daftar ke MPL itu 1,5 M. Kok iso kertas? Ya, jadi 1,5 M untuk kita jadi misalnya tim profesional nih mau tanding di MPL, siapin dana 1,5 M buat mereka ikut itu. Tapi ya dia juara ya luar biasa. Hadiah juaranya kalau nggak salah kemarin sekitar 3,5 M juara satunya MPL. 3,5 M.
itu nanti masuk ke Ya nanti itu bayarannya pemain masuk ke atlet ya sebenarnya istilahnya kayak gitu. Sama juga nanti kalau misalnya kita pun di SI kayak gitu, mereka maksudnya berangkat porprov gini ya, terus mereka dapat hadiah medali emas ada dan sebagainya. Nah itu memang hadiahnya itu masuk ke SI, tapi biasanya dari SI kita akan memberikan bonus ke pemain. kategori apa sih yang dinamakan e-sport sama game itu, Kak? Oh iya, jadi gini, game itu kan sesuatu yang istilahnya kita itu kan permainan ya, permainan misalkan bermain apa? Kalau game dulu itu zaman kita masih muda itu Noto Boto itu loh. Apa itu Bobo kayak Minecraft atau apa itu kan Minecraft itu kategorinya kan kita adalah game karena memang tidak ada unsur ketangkasan. Nah sedangkan e-sport sendiri ini adalah harus mengandung unsur ketangkasan, mengandung unsur komunikatif, mengandung unsur kerjasama yaitu tim, mengandung unsur apa namanya prestasi. Itu dikategorikan e-sport. Kalau tidak mengandung unsur itu maka bukan e-sport. Kalau event-eventnya dari SI itu apa aja? Ya, untuk SI Kota Kediri ya. Untuk SI Kota Kediri sendiri ini kan alhamdulillah kami sudah bergabung dan resmi menjadi cabang olahraga nomor 46 di KONI Kota Kediri. KONI-nya. Nomor 46, Bu. Iya. Jadi kita sudah resmi diakui bahwa SI di Kota Kediri itu ada. Karena SI itu ya hanya satu-satunya untuk di masing-masing kabupaten kota. Untuk eventnya yang di Jawa Timur untuk saat ini masih proses ada eksibisi e-sport Porprov ke-7 tahun 2022. Jadi kemarin ada apa namanya kita seleksinya kualifikasi ya. Kita babak kualifikasi melalui online untuk nanti tanggal 24, 25, 26 itu di Jember, Jawa Timur untuk Porprov gitu. Eventnya kayak turnamen gitu juga. Jadi kalau event-event itu gini, SI itu lebih ke event yang resmi ya. Jadi resmi untuk negara apa namanya Indonesia. Jadi contohnya kalau ada Porprov, PON, terus apa namanya Kejurda kayak gitu yang persiapan mereka untuk SEA Games ya itu kita baru turun. Cuma kalau untuk event-event turnamen yang kita adain itu biasanya kita bekerja sama pemerintah ya. Jadi contohnya kayak misalnya Piala Wali Kota. Ya rencana yang akan kita laksanakan lah. Jadi kayak Piala Wali Kota, terus ada Piala Bupati itu biasanya SI yang akan turun. Atau misalnya kayak ini ada yang kita dari yang pusat itu ada acaranya Piala Kasat. Kasat itu apa? KSAD dari TNI. Ya, jadi Mabes TNI. Jadi eventnya kita itu ada yang sifatnya terpusat, ada yang sifatnya daerah. Nah, biasanya yang banyak itu eventnya event terpusat. Untuk mereka mau mendaftar yang eventnya contoh kayak yang Kasat punyanya Angkatan Darat itu, mereka harus mengikuti SI dulu. Jadi tim yang akan berangkat itu hanya timnya yang akan diakui oleh bila dapat rekomendasi dari SI. Cuma kalau untuk turnamen-turnamen yang di kota-kota, misalnya Kota Kediri, itu kita hanya sebagai regulator. Ya, betul. Ya, kita regulatornya aja. Jadi fungsinya regulator itu ya menata. Jadi menata pertandingannya ini supaya sesuai dengan prosedur dan ADART daripada SI. Bagaimanapun mereka mau tidak mau, teman-teman komunitas itu adalah bagian daripada kita kan. Jadi mau tidak mau, terima tidak terima, teman-teman komunitas game online yang ada di Indonesia itu kan secara tidak langsung adalah masuk di bawah naungan kita. Artinya kita itu membina mereka, mengayomi mereka, mengarahkan mereka, ya cuma itu. Jadi misalnya kita ngomong-ngomong nih, contoh di Dansel nih, aku mau ngadain event turnamen. Bisa. Terus hadiahnya handphone, ya seperti itu, ya. Bisa. Nah itu harus mengikuti prosedurnya dari SI untuk mengadakan turnamen di sini. Oh gitu. Jadi misalnya hadiahnya handphone, jadi oke, mau lokasinya di mana? Oh di Dansel. Kita harus datang nih ke lokasinya. Kita survei nih tempatnya. Terus kita lihat dari lokasinya apakah nampung, berapa sih pesertanya, misalnya mau contoh
60 tim. Nah, kita lihat 60 tim kali 5 berarti 300 orang. Sanggup enggak nampung nih lokasinya segini, Support 300 internet orang juga. Nah, kira-kira nanti kalau misalnya ini masih kondisi misalnya kemarin-kemarin ada pandemi yang masih tinggi, boleh enggak, mampu enggak? Nah, itu yang jadi tanggung jawabnya kita supaya tidak jadi komplain dari masyarakat. Nah, Berarti harus ada izin dulu dari Betul. SI-nya. Rekomendasi. surat rekomendasi kegiatannya. Jadi kalau izin itu kan nanti begini. Untuk administratif kan memang kita yang pegang ya. Jadi teman-teman siapapun komunitasnya, baik itu komunitas, provider maupun misalkan Dansel maupun yang lainnya ingin mengadakan turnamen itu dipersilahkan, diperbolehkan dengan catatan dan syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaannya. Ada. Wajib memiliki rekomendasi dari cabang olahraga resminya. Misalkan dari Dansel pengen ada event turnamen, maka harus bersurat dulu. Posisinya di Nganjuk, berarti dia harus berkirim surat ke SI Kabupaten Nganjuk misalkan. Permohonan rekomendasi. Setelah itu mendapatkan rekomendasi menuju ke pihak-pihak yang berwajib yang terkait, mulai dari kelurahan, RT, RW sampai ke Polsek, Polres kan begitu. Karena akan mendatangkan massa. Jangan sampai ada kegiatan seperti itu resmi ada rekomendasi dari kita tapi tidak ada izin dari kepolisian, ya itu kan izinnya kan dari kepolisian, kita kan hanya merekomendasikan. Jadi ketika itu nanti dibubarkan dikarenakan dia melanggar, misalkan melanggar karena pandemi, ya itu silakan ditanggung oleh penyelenggara, karena di dalam rekomendasi pasti akan tertulis untuk mentaati seluruh peraturan yang berlaku di Kota Kediri misalkan gitu. Jadi yang dulu konsepnya itu hanya game, sekarang kan sudah e-sport. Tadi kan ada peraturannya banyak, bahkan denda-dendanya itu sudah ada resmi. Kita ada undang-undangnya juga. Semua tertata berarti gitu. Ya, tertata. Jadi yang kita atur itu tidak hanya tadi kita yang sudah bahas banyak tentang istilah atlet, tidak hanya atlet yang kita atur, tapi bagi vendor, misalnya itu ya para sponsor itu termasuk vendor. Misalnya yang mau ngadain acara itu termasuk promotor itu termasuk vendor juga, itu yang kita atur. Lalu juga game developernya itu juga kita atur. Lalu yang berikutnya juga panitianya nanti kita atur. Jadi kita beranggapan bukan tidak semua orang sekarang ini bisa mengadakan turnamen. Setelahnya karena konsepnya ini sudah SI, sudah olahraga, sudah kompetisi, itulah yang menjadi landasan kita harus kita menata untuk seluruhnya. Ya, jadi setelah SI ini sudah resmi menjadi cabang olahraga, maka SI secara otomatis tertaut dengan undang-undang keolahragaan. Ini kan undang-undangnya. Jadi yang membuat ya dari pusat DPR kan. Ketika kita sudah masuk kategori cabur atau cabang olahraga, maka Undang-Undang Nomor 11 itu yang terbaru ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, ya SI akan masuk secara otomatis. Berarti regulasi-regulasi yang tertata di undang-undang itu ya wajib harus ditaati oleh masyarakat. Oke, sebelum kita lanjut ke games, kita ada games namanya games dapat Dansel tanya cepat. Oke. Minum dulu aja ya Kak Win. Ya, ngeteh dulu. Ini pertanyaannya apa ini nih? Ini melebar nih pertanyaannya. Ya, langsung saja. Siapa dulu yang jawab? Kak Teguh aja ya. Okay. Kak Teguh. Nanti Kak Teguh, Kak Guntur gitu. Yang pertama, Mobile Legend atau Free Fire? Kak Teguh. Mobile Legend. Kak Guntur. Mobile Legend. Alasannya? Lebih mobile, lebih cepat daripada Free Fire. Alasannya? Ngikutin aja lah dengan Master. Milih AFK atau diomelin ayang? Diomelin ayang. Diomelin ayang nama. Alasannya kenapa? Wah, terbulir dia bisa di AFK ya. Udah ngepusnya susah. Oke, lanjut saja. Mending nggak makan atau mending nggak ngegame? Mending nggak ngegame. Mending nggak ngegame sih sama. Pastinya gitu ya. Kenapa ya tapi? Makan sih, makanan masih. Karena kebutuhan ya. Iya, kebutuhan.
Nggak makan, nge-game-nya nggak konsen, Mbak. Oh iya. Lanjut, miskin tapi pro player atau kaya tapi noob? Pro player nggak mungkin miskin. Otomatis. Pro player nggak akan Tapi miskin. kalau saya milih kaya lah, tapi noob lah. Alasannya? Alasannya ya kalau sudah kaya saya bisa nanti les di Mas Teguh. Oh iya. Kalau pro player nggak akan miskin. Oke. Yang terakhir, cewek cantik apa skin sultan? Skin sultan. Kak Guntur apa ini? Skin Sultan, Pak. Alasannya kenapa? Cewek cantik belum tentu baik saya. Oh. Alasannya kalau istri saya lihat YouTube ini bahaya. Lupa. Sudah beristri, oke. Game yang kedua ini sebutin 3 kata aja. Jadi satu-satu nanti ya. Yang pertama ada kata Mobile Legend. Hero. Rank. Mythic. Oke, lanjut. Saya nggak hafal, Mbak. Karena bidangnya pengurus sih. Bedanya mengurus. Bedanya pengurus. Yang tahu aja yang tahu. Apa ya? Saya ya nggak tahu lah. Nggak tahu, oke. Pas ya Kak Guntur, pas. Pas. Iya. Di yang kedua ada Free Fire. Senjata. Buya. Drop. Ada yang tahu Kak Guntur? Map. Lagi ya. Udah? Udah lah, itu. Pas ya. Yang terakhir ada PUBG. AK-47. Sniper. Chicken dinner. Kak Guntur tahu? Bentar. Chicken dinner ya udah ya? Pas. Iya. Oke. Nah, sudah game ya Kak ya. Pesan-pesan buat teman-teman yang nonton nanti apa aja? Mungkin saya dulu Mas Teguh. Ya. Boleh. Jadi pesan saya, ini saya lebih umum ya, bahwasannya apapun kegiatan kita, apapun olahraga kita, jika kita itu serius, kita itu sungguh-sungguh, pasti akan memetik sebuah hasil yang memuaskan. Yang pasti kita harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Dan kalau dari Kak Teguh? Work hard, play hard lah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau berprestasi dan mau mendapatkan hasil yang baik, itu tidak bisa hanya dalam satu hal bidang saja. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi atlet, ya kalian juga harus punya akademis yang baik juga ya. Jadi yang saya ngomongkan ke kalian untuk tetap belajar itu penting buat kalian. Lalu juga prestasi itu juga penting. Jadi kalau misalnya kalian bisa dua-duanya, lakukan. Kalau nggak bisa, lebih baik kalian belajar dulu dari hal yang kecil. Jadi pesan-pesannya sungguh-sungguh sama kita harus belajar dari bawah dulu. Oke, terima kasih buat Kak Guntur sama Kak Teguh yang sudah menemani podcast kita di podcast Capek. Dan semoga video ini ditonton seluruh teman-teman se-Indonesia sebanyak-banyaknya ya. Sedunia. Oke, semoga bermanfaat juga. Jangan lupa subscribe dan like, komen juga di YouTube-nya Dansel Official, dan follow juga Instagram-nya SC Kota Kediri. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dengan saya Dek Kurin pamit undur diri. Dansel One Stop Shopping Gadget.